Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairani dengan NIM E1M0181032. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor penentu laju reaksi. Sebelum masuk pada materi, saya akan terlebih dahulu memberitahukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yakni siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian laju reaksi, dan yang kedua dapat mendeskripsikan faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi cepat lambatnya suatu laju reaksi. Tahu nggak sih, sebelum kita membahas tentang laju reaksi, maka yang pertama kita akan membahas tentang banyaknya kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan kimia. Contohnya ketika kita memasak air, kenapa sih air ketika dia telah mendidih akan terjadi gelembung-gelembung atau terdapat uap-uap yang menyebabkan tutup dari panci dari air yang kita masak itu akan bergerak. Nah, dari sekian banyak contoh-contoh di kehidupan kita, ada banyak sekali contoh yang berkaitan dengan laju reaksi. Pertama dulu nih, kita bahas tentang laju reaksi. Laju reaksi itu apa sih? Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu, di mana besaran laju reaksi bisa dilihat dari ukuran cepat atau lambatnya suatu reaksi. Contohnya, ketika kita mencat rumah atau gerbang rumah yang terbuat dari besi dengan menggunakan cat besi, maka besi tersebut akan gerbang yang terbuat dari besi tersebut tidak akan mudah berkarat karena telah dilapisi dengan cat besi tadi. Sebelum kita masuk pada faktor-faktor penentu laju reaksi, kita akan membahas terlebih dahulu tentang teori tumbukan, di mana teori tumbukan ini adalah keadaan di mana suatu benda ketika mengalami tumbukan maka akan menghasilkan energi, tetapi tidak semua tumbukan menghasilkan energi. Ada syarat-syarat tertentu suatu tumbukan menghasilkan energi. Energi yang dapat dihasilkan atau energi yang sempurna, yakni dinamakan energi aktivasi. Setelah membahas tentang teori tumbukan, kita akan membahas tentang laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Besaran laju reaksi bisa dilihat dari ukuran cepat lambatnya suatu reaksi. Contohnya nih, ketika kita pergi membeli ketoprak, di sana kita bisa melihat penjual ketoprak membuat saus kacang dengan kacang dan penambahan air. Penambahan air di sini berguna sebagai pelarut agar kacang tersebut bisa menjadi lebih encer sehingga bisa digunakan untuk membuat saus. Keadaan ini juga bersangkutan dengan
laju reaksi, di mana ketika kacang tanah tersebut digerus pada permukaan tempat menggerus kacang tersebut, terjadi laju reaksi, di mana penggunaan air tadi sebagai pelarut serta luas permukaan dari tempat untuk menggerus kacang tadi, terjadi laju reaksi, di mana tumbukan antar kacang dengan luas permukaan terjadi. Nih, faktor-faktor apa saja sih penentu cepat lambatnya suatu laju reaksi? Faktor pertama yakni suhu, di mana kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi, karena dengan naiknya suhu maka energi kinetik dari partikel zat-zat meningkat, sehingga memungkinkan semakin banyaknya tumbukan efektif. Ketika suhu meningkat, maka partikel-partikel pada zat tersebut tentunya akan semakin banyak, sehingga lebih mudah terjadinya tumbukan. Nah, antar tumbukan-tumbukan ini akan menghasilkan energi, dan energi-energi tersebut akan mempercepat terjadinya laju reaksi. Faktor yang kedua yakni konsentrasi. Faktor konsentrasi ini mempengaruhi laju reaksi, karena banyaknya partikel memungkinkan lebih banyaknya tumbukan. Ketika konsentrasi suatu zat meningkat, maka partikel-partikel yang ada pada zat tersebut juga akan semakin banyak, dan itu akan memudahkan terjadinya tumbukan antar partikel, sehingga ketika tumbukan itu terjadi, maka partikel-partikel dari zat tersebut akan saling bertumbukan dan menghasilkan energi, yakni energi aktivasi, yang akan mempercepat terjadinya laju reaksi tadi. Faktor yang ketiga yakni konsentrasi, di mana semakin pekat konsentrasi suatu zat, maka laju reaksinya juga akan semakin meningkat. Dari konsentrasi ini atau orde reaksi yakni pangkat perubahan konsentrasi terhadap perubahan laju. Ada 3 orde reaksi. Yang pertama yakni reaksi nol, di mana tidak terjadi perubahan laju reaksi berapapun perubahan konsentrasi per reaksi. Yang kedua yakni orde 1, di mana perubahan konsentrasi per reaksi 1 kali menyebabkan laju reaksi lebih banyak 2 kali, sehingga terjadinya laju reaksi semakin cepat. Yang ketiga yakni orde 2, di mana perubahan konsentrasi per reaksi 2 kali menyebabkan laju reaksi lebih cepat 4 kali atau dipangkatkan. Yang keempat yakni luas permukaan. Luas permukaan di sini akan mempengaruhi laju reaksi, karena semakin luas permukaan zat, maka semakin banyak pula bagian zat yang saling bertumbukan. Contohnya tadi ketika kita menggerus kacang untuk membuat saus gado-gado, di mana luas permukaan zat tersebut akan semakin mempercepat penggerusan dari kacang, sehingga akan menghasilkan laju reaksi. Yang terakhir yakni katalis. Katalis adalah
zat yang mempercepat terjadinya laju reaksi. Di mana katalis aktif, di mana katalis di sini dibagi menjadi dua, yakni katalis aktif atau katalis yang ketika yang setelah terjadinya reaksi maka katalis akan terbentuk kembali, dan yang kedua yakni katalis pasif atau katalis yang tidak ikut bereaksi dan hanya menjadi media reaksi saja. Dari faktor-faktor yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa laju reaksi di sini sangat berhubungan erat dengan kehidupan kita. Contohnya nih yang faktor suhu, dimana contohnya ketika kita menaruh daging di tempat dingin atau di dalam freezer, maka daging tersebut akan lebih tahan dari pembusukan atau bakteri karena suhu tersebut dapat melindungi daging dari bakteri yang dapat mempercepat pembusukan daging tadi. Nah, terus contohnya lagi perkaratan pada besi. Ketika kita atau gerbang rumah kita dicat dengan cat besi, maka perkaratan pada besi tidak akan cepat karena telah dilapisi oleh cat besi tadi. Sekian penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.